Selamat pagi Bu. Pagi, Pak. Dengan Ibu siapa ini saya berbicara? Ibu Sari, Pak. Dengan Ibu Sari, baik. Ibu Sari bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Gimana tadi perjalanan Ibu menuju ke sini? Lumayan macet sih, Pak. Masih jam macet kerja, ya. masih Kebetulan jam kantor. ya, kebetulan masih jam pulang kantor ya Bu ya. Emang Betul. paling wilayah situ ya Bu, depan di depan UIN situ ya Bu Mas. Iya, betul. Udah jadi langganan situ Bu, di Iya, wilayah situ, macet. Pak, tiap hari. Masih naik apa Bu? Tadi naik kendaraan pribadi diantar atau Iya, naik kendaraan pribadi, Pak, sendiri pulang kerja. sendiri? Iya. Oh, pulang kerja. Iya. Gitu. Terus pada saat ini Ibu berstatus sosial apa? Menikah kah? Oh, saya Apa? sudah menikah, Pak. Oh, sudah menikah. Kebetulan tidak diantar suami ya Bu? Enggak, karena saya dari kantor langsung ke sini. Oh, dari kantor langsung ke sini kebetulan. Baik, baik, baik. Lalu sekarang kegiatan sehari-hari Ibu apa aja? Paling kalau jam dari pagi sampai sore kerja, kemudian pulang ke rumah, udah sih Pak ngurus suami karena emang belum ada anak juga. Jadi Ibu hanya bolak-balik kantor terus pulang ke rumah juga ya? Iya. Menikah sudah berapa lama Bu? Sudah sekitar 8 bulan. Oh, Iya. sudah 8 bulan. Kebetulan belum diberi anak dan Ibu dirinya kerja gitu ya Bu ya? Iya. Oh, baik, baik, baik. Kalau boleh tahu keluhan Ibu apa ya Bu? Datang ke sini. Iya, kemarin kan saya sempat Bisa dijelaskan. Iya. Kemarin saya kan sempat hubungi Bapak tuh mengenai persoalan di pekerjaan saya, mengenai atas dasar ketidaknyamanan saya di tempat kerja saya gitu loh Pak. Ya maksud saya itu ketidaknyamanannya seperti apa Bu? Bisa dijelaskan lebih jauh lagi mengapa Ibu tidak nyaman dalam bekerja? Ada persoalan apa di kantor Ibu kah? Jadi gini loh Pak, saya kan bekerja di salah satu perusahaan outsourcing, di mana saya itu di situ sebagai HR lah. Bapak tahu sendiri lah, untuk HR sendiri itu kan dia kan kerjaannya itu bertemu banyak orang, merekrut dari awal mereka sampai akhir itu semua yang handle saya gitu. Nah sebenarnya untuk dari sisi pekerjaan saya sih nggak merasa terbebani ya, karena mungkin itu semua udah passion saya udah suka sama pekerjaan saya. Nah yang merasa saya tidak nyaman itu justru dari lingkungan, dari rekan kerja saya sendiri Pak, gitu, yang sangat-sangat tidak mendukung gitu loh Pak. Kalau boleh tahu tidak mendukungnya seperti apa itu? Ya itu gini Pak, jadi di perusahaan itu kan ada banyak departemen ya Pak ya. Kebetulan saya itu masuk ke salah satu departemen banking gitu ya Baik, Pak. baik. Untuk masuknya banking itu dia untuk perekrutan khusus untuk banking gitu. Baik, Pak. baik, baik. Nah ada satu departemen itu HC Pak, Human Capital. Nah di situ itu ada GA. GA-nya itu sangat dia tuh merasa seperti seorang owner perusahaan sendiri gitu loh Pak. Dia tuh merasa seperti senior ya, mungkin karena emang dia merasa keluarga dari si direkturnya ya, mungkin dia masuk situ juga emang dibawa oleh direkturnya karena kenalan atau keluarga, saya kurang tahu sih. Jadi dia tuh merasa sangat berkuasa di situ Pak gitu. Nah, saya tuh sempat selek gitu loh Pak sama dia, padahal sebenarnya itu cuma salah paham gitu loh Pak. Jadi membuat saya tidak nyaman. Oh, berarti sebelumnya Ibu sama Mbak tersebut pernah punya masalah ya Bu ya? Iya sebenarnya bukan masalah sih Pak, dianya aja yang terlalu berlebihan gitu loh. Terlalu berlebihan bagaimana tuh Bu misalnya? Jadi gini Pak, jadi kan saya ini kan emang kalau ngomong itu emang ada nada bicaranya seperti ini, ada tegas gitu kalau Pak, seperti cowok lah gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman saya yang udah tahu karakter saya, dia bakalan biasa aja kalau ngomong sama saya. Pada saat itu saya ngobrol sama dia, pas dia ngomong lagi apa gimana, dia nggak ngobrol sih, dia nyapa saya, dia tiba-tiba marah-marah gitu, padahal saya jawab dengan baik gitu ya. Dia malah bilang kalau saya katanya saya tidak sopan, marah-marah gitu. Padahal teman-teman saya juga yang pada saat itu saya bicara dengan apa adanya gitu loh, sesuai dengan anak intonasi saya seperti ini gitu. Tapi dia tuh merasa tidak terima. Tapi banyak juga yang bilang kalau si
senior si orang CE itu dia orangnya itu sangat sirik Pak, apalagi terhadap misalkan Sirik dalam arti apa nih Bu? Penjabaran siriknya itu seperti apa? nah gini misalkan ada dia kan cewek nih Pak, misalkan ada cewek yang saya kebetulan kan masih baru dulu Pak, masih awal itu maksudnya pas awal-awal masuk lah itu menjadi kalau misalkan ada karyawan wanita masuk ke situ dan menurut dia itu mungkin agak good looking gitu, itu pasti bakalan dibenci sama dia. Nah mungkin dari teman-teman saya juga pada bilang mungkin lu terlalu cantik kali Sar, makanya dia benci sama lu gitu loh Pak. Nah itu salah satu contohnya, satu pokok masalahnya. Kedua, saya pernah bermasalah lagi sama dia Pak. Itu gara-garanya pas itu kan kebetulan saya sedang ada program untuk program apa namanya ya, jadi karyawan-karyawan ataupun saya di perusahaan yang saya pegang itu ada sistem siapa nih, karena saya kan kebetulan pegangnya kan Samsung nih, perusahaan Samsung nih, jadi lagi ada keluaran handphone Samsung terbaru, jadi khusus karyawan itu siapa aja yang mau ngambil boleh dan boleh dicicil gitu, cicilnya lewat potong gaji gitu kan. Nah itu lagi ada program kayak gitu kan. Nah itu karena saya pegang area Indonesia, seluruh Indonesia, otomatis saya cover seluruh Indonesia, otomatis yang di luar Jakarta pun saya yang pegang gitu loh barangnya. Nah karena saya pegang barangnya, otomatis saya harus kirim-kirimin dong ke karyawan saya yang berada di luar area Jakarta. Betul, gitu betul. kan. Nah pada saat packing pengiriman, jadi si GE ini dia itu kan punya asisten, punya bawahan, coba bawahannya itu sebenarnya orangnya tuh enak ini si bawahannya, tidak merasa senioritas seperti si atasannya ini gitu kan. Saya minta tolong sama bawahannya, minta tolong karena dia GE kan yang menyediakan segala peralatan kan Pak, saya minta ini peralatan untuk packing gitu kan. Kemudian udah diambilin sama mereka, sama si asisten C ini. Pas saya packing sudah selesai semua, saya kan tidak tahu ini sisanya mau dikemanain gitu kan. Saya nggak tahu ini sisanya mau dikemanain. Terus akhirnya saya tanya lagi ke si asisten C ini, Mas ini sisanya mau dikemanain, mau taruh di mana gitu kan. Nah tapi yang kebetulan pada saat itu si C ini tuh ada di situ kan, dan dia menyangka bahwa saya itu nyuruh asistennya untuk apa ya, untuk beresin semua sisa-sisa packingan yang saya tadi gitu kan. Dan dia tuh marah besar sama saya gitu kan, dia keluar gitu, makanya saya ini tuh GE gitu loh, bukan oh deh ngapain kamu nyuruh GE untuk beresin ini, padahal saya nggak suruh beresin, saya cuma tanya Mas ini sisanya mau taruh mana gitu kan, nggak mungkin dibuang karena masih bagus, masih layak pakai semua gitu kan. Karena saya nggak tahu dia penyimpanan segala bentuk berupa ATK itu ada di mana gitu kan. Nah konflik mulai besar tuh dari situ, dia ngadu kesana kemari, dia ngomporin ke seluruh departemen, katanya saya tuh gak sopan, suka nyuruh orang, sok cantik, terus kemudian kalau ngomong nggak punya etika gitu lah. Padahal sebenarnya semua orang di kantor itu pun udah tahu sebenarnya tuh bukan saya doang yang digituin, tapi banyak karyawan yang digituin juga sama dia kalau dia merasa masuk itu kayak gitu. Jadi semua orang yang teman-teman kantor saya yang waras ya, maksudnya yang waras itu ya, waras dalam arti kata tuh apa tuh? maksudnya ya yang udah tahu bahwa emang sikap itu seperti itu ya, fine aja, udah sabar aja Sas, dia emang begitu. Tapi itu udah menjadi karakter orang itu ya Bu? Ya tuh bukan dia doang kok, tuh bukan kamu doang kok yang digituin, banyak di sini yang digituin juga gitu. Nah akhirnya udah tuh sampai sekarang pun, jadi saya udah nggak mau lagi dong berhubungan sama dia. Iya baik. Paling terpaksanya itu pas kapan ya? Ada satu masalah lagi, saya agak lupa.
dia nanya apa, dia nanya ke saya kan tentang pekerjaan, terus saya balas biasa aja Pak. Nah, tapi mungkin karena emang dia mindset dia udah jelek ke saya balas biasa aja, saya ngomong biasa aja kayak gini, kayak saya ngomong apa gitu. Tapi mungkin karena emang mindset dia udah jelek, image-nya di mindset dia udah jelek, dia nganggapnya kalau saya itu ngegas, saya nggak punya etika gitu. Padahal teman-teman saya di situ, teman-teman saya di situ tuh dengerin semua sampai pada itu orang kenapa ya, pada bilang itu orang kenapa ya, orang dia sendiri yang berperan sendiri gitu Pak. Gitu. Terus juga dia tuh sukanya tuh kayak cari muka juga tuh Pak. Jadi gini. Maksudnya cari muka gimana Bu? Jadi gini, dia tuh suka bagi-bagi makanan. Jadi kan gini, kalau meja kantor kan gini Pak, jajaran kan berjejer, ada BS1, BS2, BS3, terus saya di sini kan. Pokoknya berjejer gitu kan. Jadi dia kalau ngasih makan dikasihnya satu-satu. Nanti kalau pas bagian saya dilewatin gitu Pak. Jadi ngeliatin banget loh kalau dia tuh memang bener-bener gak suka. Jadi di departemen saya itu ada 2 orang yang gak disukain sama dia. Kebetulan saya dan teman main saya sendiri, teman Naila intinya yang deket banget sama saya juga, yang biasa kemana-mana bareng, makan bareng gitu kan. Itu sama-sama nggak disukain juga sama dia. Jadi tiap dia yang paling kelihatan itu, tiap dia ngasih makananku, kita berdua tuh selalu dilewatin gitu loh. Ya saya sih nggak berharap mau dikasih makanan sama dia, orang paling jajan-jajan kecil gitu, saya juga bisa beli gitu Pak. Cuman apakah pantas seperti itu di kantor gitu loh Pak, apalagi dia seorang GA gitu loh gitu. Dan dia juga sering mentang-mentang dia seorang GA gitu loh Pak, dia suka bikin peraturan-peraturan nyeleneh gitu loh Pak, kayak misalkan tentang peraturan-peraturan berpakaian, terus peraturan-peraturan di kantor gitu Kak. It's okay sih, nggak apa-apa, mungkin dia maunya yang terbaik gitu, tapi dia tuh tidak mencerminkan gitu loh Pak. Maksudnya tidak mencerminkan gini Pak, apa namanya, karyawan dilarang menggunakan baju, menggunakan kaos, misalkan menggunakan kaos atasan kaos polos, pokoknya yang berbahan kaos itu tidak diperbolehkan. Tapi sepertinya itu hanya berlaku untuk karyawan, tidak berlaku untuk dia gitu. Dia tuh nggak mencontohkan seperti itu. Dia datang ke kantor pakaiannya pakaian seksi, pakaian kaos, pakaiannya di atas lutut, pakaian di segini, pakaian tank top, bahkan pernah sampai seperti pakaian baju tidur, seperti baju tidur gitu loh Pak. Ini tuh sebenarnya tuh jadi orang-orang tuh mikir dia waras nggak sih gitu loh. Kok dia yang bikin peraturan kayak gitu tapi dia sendiri kayak gitu, tapi giliran ada orang nih, misalkan ada karyawan yang pakai kaos atau misalkan pakai baju cuman lengannya segini, langsung ditegur sama dia, tapi dia nggak bisa berkaca gitu loh Pak gitu. Terus dia juga tidak memperbolehkan karyawan itu mewarnai rambutnya, padahal rambutnya juga berwarna gitu, emang tidak mencontohkan gitu. Ya banyak sekali ya Pak, apa namanya, yang membuat saya tidak nyaman itu cuma satu orang itu. Cuman teman-teman saya semuanya pada support saya, walaupun dia udah ngomporin si GA ini, dia udah ngomporin ke teman-teman yang lain, katanya saya gini, tapi ya teman-teman saya yang lain tuh udah tahu karakter dia gitu loh. Dan bahkan ada teman dia nih yang satu departemen sama dia, yang kelihatannya kayak klop banget sama dia tuh ngomong sendiri ke saya, udah kamu yang waras itu ngalah. Kalau misalkan kalau misalkan nih satu orang, misalkan ada 2 orang bermasalah, ada 1 orang cuma bermasalah sama 1 orang, mungkin emang salah satu dari mereka ada yang salah. Cuman kalau misalkan dia udah bermasalah ke banyak orang, berarti yang salah itu bukan banyak orangnya, tapi yang salah itu emang dia gitu. Sampai teman dekatnya dia pun ngomong kayak gitu ke saya gitu, berarti kan emang udah wataknya dia seperti itu gitu. Yang saya sangat tidak suka adalah kenapa sih dia selalu mengatakan gitu. Bahkan saya itu sampai dilabrak loh Pak sama dia, dipanggil ke ruang meeting gitu. Jadi itu yang membuat ibu tidak suka. Iya, jadi terus ditambah gini Pak, dia itu Bentar, pada saat ibu dilabrak itu alasannya seperti apa Bu? Ibu dilabrak?
ada permasalahan apa sampai ibu ditabrak? Nah gini, jadi dia itu dekat dengan bos saya, maksudnya bos saya itu, jadi tiap departemen kan ada manajernya ya Pak. Ya, betul. Dia itu dekat dengan manajer saya Pak. Iya, betul. Ya, nah, saya nggak tahu sih dia udah nikah atau belum. Kabar-kabarnya sih udah nikah, cuma nggak tahu nikah siri atau apa. Saya kurang tahu lah, saya nggak mau tahu juga gitu kan. Ada yang bilang juga dia dekat karena si manajer saya punya hutang ke dia, punya hutang banyak dan manajer saya tidak sanggup bayar gitu kan. Makanya dia harus ngikutin apa yang dimaui oleh si J ini gitu kan. Ada yang bilang juga seperti itu ya. Saya nggak terlalu musing itu sih, bebas dia mau dekat dengan siapa aja gitu kan. Tapi yang saya tidak sukai itu dia jadi tidak profesional gitu loh Pak di dalam bekerja gitu, maksudnya tidak profesional itu dia tuh jadi semena-mena gitu Pak, padahal kita udah jelas banget nih. Mungkin kalau misalkan konteksnya di luar kerjaan itu oke, lo mau gaji gue nggak apa-apa gitu kan, tapi ini konteksnya dalam pekerjaan terus dia tuh ikut ngatur-ngatur gitu loh Pak, ikut ngatur-ngatur saya, padahal kita udah jelas banget kita beda departemen gitu dalam segi pekerjaan ya, kita udah beda departemen gitu loh. Jadi pada saat itu ada anak baru juga kan, itu dibenci juga sama dia. Jadi dalam departemen saya nih total ada 3 orang yang dibenci sama dia. Dibenci sama dia, pokoknya dia mungkin udah benci banget gitu kan sama dia. Akhirnya dia ngomong tuh ke si pacarnya, ke manajer saya gitu kan, dia suruh milih, dia suruh pacarnya itu suruh manajer saya itu suruh milih, mau milih dia si J ini atau mau milih karyawannya. Maksudnya karyawannya itu mau milih saya dan yang 3 orang yang dibenci sama dia. Memilih siapa? Kalau misalkan dia mau nyelamatin, kalau misalkan dia mau milih si J ini, dia manajer ini kan harus mecat saya gitu loh, harus mecat 3 orang yang tidak disukai nama dia gitu loh Pak. Tapi kalau misalkan si manajer saya itu lebih milih saya, lebih milih karyawannya, maksudnya si 3 orang yang jadi nama ini, ya udah mereka putus dan si J itu minta uangnya dibalikin semua, utang-utangnya gitu. Dia sampai nulis surat perjanjian kayak gitu Pak. Dan yang saya heran ya Pak, padahal jadi kantor sih Pak, mereka tuh berantem ya Pak. Itu tuh sangat membuat apa ya, risih orang-orang ya Pak, karena ini di kantor bukan seharusnya lo bawa masalah keluarga itu kantor. Dia tuh berantem sampai sakit sampai dikit-dikit aja gitu, sampai sama orang tuh bener semua ya mereka berantem gitu. Nah akhirnya pada saat itu saya dipanggil sama atasan saya sama manajer saya, harus coaching tuh satu-satu, 3 orang ini di coaching sama atasan saya. Oh saya ini si dia ini nggak langsung saya, tapi dia lewat atasan saya yang pacarnya dia sama dua ANO ini bawahan manajer kan ada lagi nih. Jadi pada saat ini di ruang meeting itu ada 4 orang, saya, manajer saya sama atasan saya langsung gitu kan. Nah yang otomatis yang manajer ini karena dia punya utang sama si itu yang J ini tuh, otomatis dia menyudut pas dia ngoceng saya itu dia menyudutkan saya dan memilih si siapa tuh namanya, si pacarnya itu kan, si J itu. Tapi yang 2 ini yang atasan saya langsung, karena dia tahu saya yang benar dan tahu kalau sebenarnya yang salah itu bukan saya ya, atasan saya langsung tetap bela saya, tetap menyalahkan dia. Sebenarnya yang salah itu dia, lu harus objektif, lu itu manajer, lu nggak boleh kayak gitu. Apalagi lu bawa masalah pribadi lu ke dalam kerjaan, itu udah nggak profesional banget, apalagi lu manajer gitu. Jadi dari permasalahan ini membuat ibu stres dalam bekerja. Ya sebenarnya iya sih, yang jadi beban pikiran gitu tuh, kok sampai saya itu mau dipecat cuma gara-gara masalah kayak gini gitu. Dan itu tuh bukan, nggak merusak sama sekali pekerjaan saya SOP sampai saat ini baik-baik aja, baik-baik aja, bagus-bagus aja. Kenapa ada faktor luar yang malah jadi saya jadi korbannya, padahal sebenarnya salah itu bukan saya gitu loh Pak.
Jadi itu saja bu keluhan ibu, mungkin ada yang lain? Ya itu saja sih Pak. Nah, ya. Gitu. Mungkin saya menurut Bapak gimana untuk saat ini menghadapi kasus seperti itu? Apakah saya emang harus mengikuti saja alurnya gitu, ataukah saya emang harus mencari pekerjaan baru agar saya terbebas dari orang toksik seperti itu, atau gimana gitu? it's okay. Untuk saat ini ibu mengikuti saja alur yang ada untuk saat ini, pada saat ini, karena kan semesta melihat bagaimana cara kerja ibu, ya, teman-teman sekitar juga, semua bos-bos ibu. Kalau memang ada orang yang tidak suka, biar saja mereka mengusir ibu dengan caranya, tapi ibu terus saja berusaha. Pada saat ini kuncinya ibu hanya sabar, berikhtiar, terus lakukan yang terbaik. Pekerjaan ibu sesuaikan semuanya, pekerjaan ibu lakukan yang terbaik buat pekerjaan ibu. Mungkin di saat ini bendera ibu lagi turun, ya kan? Terus ibu naikin bendera ibu sampai ibu naik, sampai bos-bos ibu milih ibu, sampai ibu jadi emas, sampai teman-teman ibu jadi ibu. Bagaimana kinerja ibu yang baik, tunjukkan yang terbaik saja untuk pada saat ini. Sambil ibu nyari kerja lagi, karena kan ibu mau kerja seperti apapun, kalau ada orang yang tidak suka atau benci sama kita kan kita masih tertekan ya pastinya ya. Tidak baik juga buat pikiran dan hati kita kan, jadi beban pikiran juga kan. Ya untuk saat ini sambil ibu nyari kerja, mungkin saran saya ibu bisa nikmatin dulu alurnya, atau ibu jauh-jauh lah, tidak usah berurusan dengan orang tersebut yang membuat ibu sakit hati, atau ibu mungkin cari teman lain, mungkin seperti itu. Ini ibu harus banyak sabar dan banyak berikhtiar sambil ibu nyari kerjaan lain. Mungkin. Berarti kayaknya harus bersikap, mungkin lebih bersikap bodoh amat gitu Ya, ya. emang penting bu, sebenarnya tuh penting harus bersikap bodoh amat sama sekitar, karena nggak dekat dengan dia pun kita kan nggak terlalu ini ya, tidak membawa manfaat dekat dengan dia. Jauhnya pun juga sama bu, kan? Jadi ya itulah gunanya kita harus bersifat bodoh amat dari hal sekitar itu lagi. Mungkin itu pada saat ini. Ya, kalau Kunci balik lagi ke ibu sendiri, gimana ibu nerimanya, gimana ibu jalaninya, seperti itu bu. saya juga mikirin kalau misalkan saya harus keluar dari kantor, apalagi saat ini kondisinya masih pandemi Pak. Saya sudah cari kerjaan juga sangat susah, mana saya masih ada tanggungan kuliah Makanya juga. Itu saya juga mikirnya ke situ, makanya saya udah stressful banget sama kerjaan saya, sama lingkungan kerjaan saya, ditambah banyak deadline pekerjaan, banyak deadline kuliah juga. Ya jadi saya jadi pengen curhat nih sama bapak. Ya baik bu, baik. Saran saya untuk seperti ini, itu dulu aja, ibu ikutin alurnya saja, ibu tunjukkan terbaik. Ibu jadi emas, cukup ibu jadi emas, ya. Kalau ibu sudah jadi emas, ibu pasti dicari, ya. Gitu saja. Ya, silakan diminum dulu, bu. Mari, bu. Itu saja ya bu ya, karena saya ada jam lagi, bentar lagi juga sama lain-lain. Terima kasih banyak, ya baik bu. Semoga bapak selalu diberi kesehatan. Amin ibu. Semoga ibu juga diberi kesehatan. Salam buat keluarga, salam buat suami ya bu. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.